Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang telah sampai pada bab aneka macam jenis kebaikan. Pada malam hari ini telah sampai pada hadis yang ke-20. Al-Isruna, hadis yang ke-20. Anhu, diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Jabir berkata, Aroda, bermaksud sapa Banu Salimata, Banu Salimah. Banu Salimah ini satu komunitas yang terkenal di Madinah. Jadi warganya termasuk sahabat Ansor. Di Banu Salimah itu artinya anak cucunya Salimah. Ayan taqilu, mereka pindah tempat kurbal masjidi yang dekat dengan masjid. Fabalago, maka sampai apa dzalika, berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda lahum, kepada Banu Salimah, innahu, sesungguhnya, qad balagoni, telah sampai kepadaku satu berita, annakum, bahwasanya kalian semua itu turiduna, menginginkan, antantakilu, untuk pindah kurbal masjidi, ke tempat yang dekat dengan masjid. Faqalu, kemudian Banu Salimah menjawab, na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Qad aradna dzalika, sungguh kami warga Banu Salimah ini bermaksud pindah tempat tinggal yang dekat dengan masjid, dengan tujuan supaya tidak ketinggalan sholat jamaah 5 waktu. Sementara selama ini Banu Salimah itu tinggal di satu tempat yang jauh dengan masjid. Faqala, kemudian bersabda Nabi Muhammad kepada Banu Salimah, Bani Salimata, wahai warga Bani Salimah, diarakum, tetap tinggallah kalian di kampung kalian. Tuktab, maka akan ditulis apa asarukum, jejak langkah kaki kalian ketika berangkat ke masjid atau pulang dari masjid. Diarakum, tetaplah kalian tinggal di kampung kalian. Tuktab, maka akan ditulis apa asarukum, jejak langkah kaki kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-20 ini menjelaskan tentang salah satu keutamaan sholat jamaah di masjid. Bahwasanya ketika kita sholat jamaah di masjid atau di tempat ibadah yang dekat dengan rumah kita, tidak harus masjid, bisa jadi itu adalah musola, maka pahala yang kita dapatkan itu bukan sekedar pahalanya sholat, tetapi semua aktivitas yang terkait dengan sholat jamaah itu akan punya nilai tersendiri, sehingga jejak langkah kaki kita sejak keluar dari rumah kita sampai ke masjid itu ada nilainya sendiri, baik ketika kita berangkat maupun ketika kita pulang. Sehingga dilihat dari sisi ini, sama-sama rajin sholat jamaah di masjid, orang yang paling banyak pahalanya tentunya adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Maka ketika warga Banu Salimah ini bermaksud ingin pindah rumah dari tempat yang jauh dengan masjid, kemudian pindah ke tempat yang dekat dengan masjid, itu ternyata oleh Rasulullah dilarang, ya, dilarang. Tidak usah kalian
pindah dari kampung kalian untuk kemudian ke tempat yang dekat dengan masjid. Kenapa? Karena setiap jejak langkah kalian, sejak dari kampung kalian sampai menuju masjid, baik di saat berangkat maupun di saat pulang, itu ada penilaian tersendiri. Di jalannya saja itu sudah ada pahalanya tersendiri. Yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapus dosa. Sehingga semakin banyak langkahnya, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa yang diampuni. Inilah satu kebaikan ya yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwasanya kita itu bisa berbuat baik di mana saja, tidak harus dekat dengan masjid ya. Tidak harus dekat dengan masjid. Yang jauh dari masjid pun, jika dia juga rajin jamaah, tentu nilai ibadahnya, nilai pahalanya lebih besar, lebih tinggi dibanding mereka yang dekat dengan masjid. Ini sama-sama rajin syaratnya ya. Beda halnya nanti kalau misalkan yang dekat rajin tapi yang jauh nggak rajin, itu nanti ya pasti beda. Jadi yang disampaikan dalam hadis ini khusus terkait dengan jejak langkah kakinya ya. Nah, bisa jadi bapak yang dekat dengan masjid, rumahnya cuma di depan masjid misalnya, kepengen pahalanya banyak, ya silakan muter-muter dulu gitu. Muter-muter dulu ya, supaya apa? Langkah kakinya banyak. Ya kurang kerjaan, yang lihatnya kurang kerjaan, tapi sebenarnya tetap kalau itu niatnya ya supaya jejak langkah kakinya banyak, ya tetap dicatat sebagai kebaikan. Nah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, inna bi kulli khutwatin darajatan, sesungguhnya setiap langkah itu kalian akan mendapatkan satu derajat. Jadi satu langkah mendapatkan satu derajat, satu langkah yang kedua dosa-dosanya diampuni. Rawahul Bukhari aidon, hadis ini juga selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bimaknahu min riwayati Anasin, dengan redaksi yang sama dengan redaksinya Imam Muslim yang bersumberkan dari sahabat Anas, bukan dari sahabat Jabir. Ya. Al-Hadi wal Isruna, berikutnya hadis yang ke-21. An Abil Mundir, dari seseorang yang nama panggilannya Abi Mundir, bapaknya Mundir. Nama aslinya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab nama aslinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Ubay bin Ka'ab berkata, karena adalah rajulun seorang laki-laki, la a'lamu yang aku tidak tahu, rajulan seorang, ab'ada yang lebih jauh minal masjid daripada masjid, minhu dibanding seseorang tadi. Jadi Abi Mundir atau Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dia punya kenalan seorang yang rajin jamaah di masjid, yang dia itu rumahnya paling jauh dengan masjid, tetapi dia rajin ya. Wa kana la tuhti uhu sholatun, walaupun dia itu rumahnya paling jauh dengan masjid, tapi tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Di sholat jamaah 5 waktu itu selalu dia bisa melaksanakannya di masjid, walaupun rumahnya paling jauh dengan masjid. Fakila, maka dikatakan lahu kepadanya, au fakultu, atau aku berkata lahu kepadanya, ya aku beri saran mereka, lawis taroita himaron, seandainya engkau beli himar. Himar itu salah satu nama binatang ya, bentuknya seperti kuda tapi kecil. Jadi semacam kuda poni lah ya. Jadi bentuknya kayak kuda tapi kecil. Tarkabu, yang kalian menaikinya, fi dzulma'i, di kegelapan malam, wa fi ramdoi, dan di dalam musim panas, tentunya lebih enak, lebih baik. Kalian ini kan rumahnya paling jauh dengan masjid. Kalian tekun jamaah di masjid, tidak pernah ketinggalan jamaah sholat 5 waktu. Sementara kalian selama ini selalu berjalan kaki. Padahal kalian kan punya duit, ya kalian itu beli kendaraan lah ya. Kalau zaman dulu kendaraannya kalau nggak beli kuda, kalau kuda itu mahal Pak ya.
Kuda, unta itu barangkali untuk ukuran sekarang itu ya semacam mobil lah ya. Mobil, mungkin mobil biasa sama mobil mewah itu kalau zaman dulu itu kuda atau unta. Maka ini disarankan tidak perlu kuda atau unta, khimar aja lah. Ya sepeda motor lah, nah, atau sepeda ontel gitu. Supaya kalian bisa enak pulang pergi ke masjid, karena zaman dulu itu ya kalau malam ya gelap, kalau siang panas ya, malam gelap siang panas, sementara jalannya belum seenak zaman sekarang. Sekarang kan semuanya sudah aspal rapi, zaman dulu masih berpasir-pasir gitu ya. Nah ketika diberi saran seperti itu, apa jawaban si laki-laki tadi? Faqala, dan dia berkata, ma yasurruni anna mangzili ila jambil masjidi. Mayan suruni, tidaklah menggembirakanku, anna manzili, jika rumah tinggalku, nah, ila jambil masjid, di dekat masjid. Ini uridu, sesungguhnya aku ingin, ayat tuba, ditulis li untukku, mamsaya, perjalananku, ilal masjidi, menuju masjid, waruju'i, dan pulangku, ila roja'tu, idza roja'tu, ketika aku pulang, ila ahli, pada keluargaku. Jadi ketika diberi saran oleh Ibnul Mundir atau Abi Mundir ya, Ubay bin Ka'ab misalnya, untuk beli kendaraan itu, dia jawabnya, enggak aku enggak senang kalau rumahku dekat masjid, sengaja aku cari rumah yang jauh dekat masjid supaya setiap perjalananku itu dicatat sebagai pahala, baik dikala berangkat jamaah maupun ketika pulang dari jamaah. Faqala, kemudian bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban yang seperti itu, Rasulullah bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Qad jama'a, sungguh telah mengumpulkan sapa Allah laka, untukmu wahai Abil Mundir atau Ubay bin Ka'ab, dzalika, yang demikian itu, maksudnya yang kalian inginkan itu, kullahu, semuanya. Maksudnya Ubay bin Ka'ab tadi pengennya ya, dia tinggal di rumah yang jauh dari masjid dan dengan jalan kaki, itu inginnya supaya setiap jejak langkahnya itu dicatat berpahala, baik di saat berangkat maupun saat pulang. Nah kesemuanya itu oleh Allah dikabulkan keinginannya itu ya, keinginannya untuk agar langkah kakinya baik di saat berangkat maupun pulang dicatat sebagai ibadah, sebagai pahala, itu kata Rasulullah sudah dikabulkan oleh Allah ya. Rawahu Muslimun, rawahu telah hadis apa Muslimun, Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, innalaka ma tasabta, kata Rasulullah, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya engkau telah mendapatkan apa yang kau harapkan. Di sedikit beda redaksinya tapi maknanya sama. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa ya, sama-sama rajin datang ke masjid. Yang satu jalan kaki, yang satu naik kendaraan. Itu ya baik, sama-sama baik. Tapi tetap lebih baik yang jalan kaki. Kenapa? Karena secara umum al-ajru biqadri ta'ab, pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar jerih payahnya ya, kadar jerih payahnya. Tentunya ya, misalkan rumahnya itu jaraknya dengan masjid sama, yang satu pulang pergi naik motor, yang satu pulang pergi jalan kaki. Nah itu dari sisi perjalanan baik berangkat maupun pulang, tentu yang jalan kaki lebih utama daripada yang naik motor. Tapi bukan berarti terus dilarang naik motor juga tidak. Ya boleh-boleh saja. Mau naik motor, mau naik mobil silahkan saja, miliknya sendiri silahkan saja. Tapi seandainya dihitung-hitung soal pahala ya, ini khusus pahala soal jalannya ya, bukan yang lain-lain. Ya, padahal nanti kan ada akumulasi dari berbagai macam amalan yang lain. Tapi yang dibicarakan hadis ini khusus pahalanya jalan, ya, berangkat maupun pulang. Nah, jadi di hadis ini jelaskan bahwa yang dimaksud romdo itu adalah
al-ardul lati asoba al-harrus sadidu, yaitu satu daerah yang kalau musim panas itu benar-benar sangat panas. Ya kayak di Timur Tengah itu kalau panas itu kan bisa sampai lebih dari 50 derajat. Kita di Bekasi ini cuma 30 derajat aja udah semuanya sambat ya, udah kepanasan. Nah, sementara mereka dalam kondisi yang sangat panas seperti itu, jalannya ke masjid itu tetap jalan kaki, nggak naik kendaraan. Luar biasa. Walaupun begitu, dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Nah, kita yang rumahnya samping masjid sering ketinggalan, berarti kalah gitu ya. Kalah dari sisi itu kita kalah. Nah, asani walang isruna, hadis yang ke-12. An Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad, nama panggilannya Abi Muhammad, bapaknya Muhammad. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Amr. Itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, Abi Muhammad berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan, ada 40 jenis perbuatan. Ada 40 jenis perbuatan. A'laha, dari 40 jenis perbuatan itu yang paling tinggi nilainya adalah manihatul anzi, yaitu memberikan kambing betina yang sedang ada susunya untuk diambil susunya. Mamin amilin, tiada seorang pun yang melakukan, yakmalu yang berbuat bi khoslatin dengan satu perbuatan minha dari 40, roja'a sawabiha dengan mengharap ridho, dengan mengharap pahalanya, wa tasdiqa mau'idiha dan membenarkan yang janjinya, illa adkhalahu, kecuali akan memasukkannya sapa Allah biha, dengan satu amal tadi dimasukkan al jannata ke surga. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di hadis yang ke-22 Rasulullah bersabda, ada 40 jenis kebaikan. Kata-kata 40 ya dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an, Pak, itu kalau disebut angka itu maknanya bukan berarti yang namanya 40 itu adalah bilangan di atas 39, di bawah 41, tidak harus seperti itu ya. Di baik Al-Qur'an maupun hadis kalau menyebut angka itu jangan dimaknai bahwa maknanya seperti yang disebutkan. Artinya kalau 40 itu berarti bilangan di atas 39, di bawah 41, tidak seperti itu. Terkadang makna 40 itu adalah untuk ungkapan kata-kata yang banyak, bilangan yang banyak. Jadi orang Arab kalau nyebut sangat banyak itu juga 40, 70 itu berarti sangat banyak. Bukan berarti 40 itu mesti 39 lebih 1 atau 41 kurang 1, tidak seperti itu ya. Jadi bisa dimaknai banyak jenis amal kebaikan, yang tentu saja kebaikan itu juga bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan yang tinggi itu adalah ketika seorang itu memberikan seekor kambing betina yang sedang ada susunya untuk diambil susunya. Tapi kemudian nanti kambingnya kalau sudah diambil susunya dikembalikan lagi kepada pemiliknya ya. Jadi di hadis ini dijelaskan al-manihatu ayyutiyahu iyaha liyakula labanaha sumayaruddaha ilaihi. Jadi seseorang yang rela ya memberikan seekor kambing betina kepada orang yang sedang kehausan atau sedang kelaparan untuk diambil air susunya, kemudian nanti kambingnya dikembalikan lagi ke pemiliknya. Jadi sedekah susu kambing, tapi tidak diambilkan dulu ya, disuruh ngambil sendiri, karena yang diserahkan itu kambingnya, tapi sebenarnya yang diberikan bukan kambingnya tapi susunya. Nah, ini zaman dulu itu seperti itu ya. Di zaman Nabi minuman itu ya adanya air putih ya, atau perasan buah-buahan, sari buah sama susu ya, tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak sekali jenis aneka macam minuman. Nah, salah satu minuman yang sehat menyegarkan itu adalah minum susu. Maka dulu orang miara kambing itu tidak hanya di
ambil dagingnya, tapi juga diambil susunya. Jadi orang biasa minum susu kambing. Nah, asalisu wal isruna. Kemudian hadis yang ke-23. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Adi bin Hatim berkata, Sami itu aku mendengar an-nabiyya Nabi Muhammad SAW yaqulu, beliau bersabda, ittaqun naro walau bisiki tamrotin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong dari satu butir kurma. Ya, sepotong dari satu butir kurma. Artinya bukan satu kurma utuh, itu tidak. Di satu butir kurma itu dipotong, yang separuh dimakan sendiri, separuh disedekahkan. Nah, yang demikian ini jika tulus ikhlas, itu bisa Pak, menjadikan benteng diri kita dari neraka. Jadi nanti itu ada orang selamat dari neraka karena jarak antara dia dengan neraka itu terhalang oleh sepotong butiran kurma. Ya, ini ke zaman Nabi adanya kurma, karena memang di sana buah-buahan yang populer ya kurma. Kalau di Indonesia ya bisa macam-macam, ya bisa dalam bentuk buah-buahan atau bisa juga dimaknai dalam bentuk makanan. Ya, mungkin kalau hadisnya itu di lingkungan kita ya tidak dengan sepotong atau sepotong butir kurma, tapi bisa dimaknai jagalah dirimu dari neraka walaupun dengan sebungkus nasi uduk. Nah, itu bisa aja ya. Jadi sesuai dengan konteks masyarakatnya gitu. Jadi begini, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa yang namanya sedekah Pak ya, itu tidak harus nunggu kaya. Ya, tidak harus nunggu kaya. Setiap kita itu asalkan mau bisa melakukan sedekah sesuai dengan yang kita bisa lakukan. Bahkan bisa jadi ya, bisa jadi sedekahnya orang miskin itu ternyata nilainya, prosentasenya lebih tinggi dibanding dengan sedekahnya orang kaya. Dan orang miskin itu ternyata kalau sedekah itu kalau dihitung-hitung Pak prosentasenya ya, itu kadang-kadang lebih dermawan daripada orang kaya. Yang sering saya contohkan gini ya, ada dua orang bersahabat sama-sama miskin. Dua orang sahabat sama-sama miskin. Suatu hari salah satu dari dua orang itu punya uang cuma 20.000. 20.000 itu satu-satunya yang dia miliki. Terus kebetulan dua orang ini kelaparan. Itu yakin saya bahwa orang itu akan rela memberikan yang 10.000 untuk teman-temannya. Kelihatannya memang cuma 10.000. Tapi karena itu adalah harta yang dia miliki, satu-satunya harta yang dia miliki, maka prosentasinya kan 50%. Jadi dia rela memberikan 50% harta yang dimiliki untuk diberikan kepada teman-temannya ketika dia sama-sama miskin. Sekarang kalau bukan 20.000 tapi 20 juta. Ya, 20 juta. Kira-kira rela nggak dia memberikan yang 10 juta ke temannya? Gimana? Kalau 20.000 saya yakin dia rela memberikan 10.000 untuk temennya walaupun itu nilainya 50%. Tapi ketika 20 juta kayaknya sayang ya ngasih teman 10 juta. Nah, itu kalau 20 juta, coba kalau 20 miliar. Ya, apa mungkin dia sukarela ngasih temennya ya 10 miliar. Jadi kalau kita pikir-pikir ternyata kita ini untuk jadi dermawan itu lebih enak waktu kita masih miskin. Kita rela mengorbankan 50% dari harta yang kita miliki buat orang lain. Memang kelihatannya kecil cuma 10.000, tapi kan 50% ternyata. Dibanding mereka yang duitnya ratusan juta terus ngasih cuma 1 juta, 2 juta. Bisa jadi nilainya masih lebih tinggi di hadapan Allah yang 10.000 tapi ternyata prosentasenya 50%. Makanya Nabi mengatakan ya jagalah dirimu dari neraka walaupun hanya sesigar, sepotong dari satu butir kurma. Wa fi riwayatin lahuma anhu, dan dalam riwayat yang lain yang dimiliki oleh keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda,
ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah seorang dari kalian kecuali nanti akan diintegrasi oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Yang antara dia dengan Allah itu tidak ada penterjemah. Jadi setiap kita nanti di akhirat itu akan berbicara langsung dengan Allah. Fayanduru aymana minhu fala yara ila ma qaddama. Ketika seorang hamba itu sudah berhadapan dengan Allah, dia lihat sebelah kanan, yang dia lihat semuanya adalah apa yang telah dia lakukan. Wa yanduru as'ama minhu. Lalu dia menoleh di sebelah kiri. Fala yara ila ma qaddama. Maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Jadi yang baik tampak di sebelah kanan, yang buruk tampak di sebelah kiri. Wa yanduru baina yadayhi. Lalu dia memandang ke depan. Fala yara ilan narotil qa'a wajhihi. Ternyata di depannya sedang dia lihat api yang berkobar-kobar. Ya, api yang berkobar-kobar. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Fattakun nara walau bisiki tamrotin." Maka jagalah dirimu dari jilatan api neraka walaupun hanya dengan sesigar atau sepotong sebagian dari satu butir kurma. Famalam yajid, kalau satu potong kurma aja nggak punya gimana? Fabi kalimatin thayyibatin, maka jagalah dirimu dari neraka dengan kalimah yang baik, dengan nasihat, dengan saran. Nah, itu juga bisa menjadi benteng seseorang dari neraka. Dia mau sedekah harta nggak punya, sampai dalam tingkatan yang paling rendah hanya sepotong kurma aja lo nggak punya. Ya, maka ya bisa kita sedekah dengan kalimah thayyibah. Ar-Rabi'u wal Isruna, hadis yang ke-24. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Qala, Anas berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah salam, innallaha sungguhnya Allah layardo sungguh benar-benar ridho anil abdi dari seorang hamba ayakula ketika si hamba itu bermakan al-aklata makanan, fayahmadahu kemudian dia memuji Allah alaiha atas diberikan makanan tadi, au yasroba atau dia minum asyarbata satu minuman, fayahmadahu kemudian dia memuji Allah alaiha atas anugerahnya dalam bentuk minuman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis yang ke-24 ini begini penjelasannya, bahwa bisa jadi orang itu dekat dengan Allah, wusul dengan Allah bukan di saat sholat, bukan di saat wiridan, bukan di saat amal-amal soleh yang besar, tapi justru dia mampu bersyukur saat dia makan. Di makan dan minum itu Pak, kelihatannya aktivitas rutin kan ya, tapi sebenarnya jika niatnya benar itu juga bernilaikan ibadah. Jadi ada orang jadi walinya Allah bukan karena sholatnya, bukan karena zikirnya, bukan karena baca Qur'annya, bukan karena alimnya, tapi karena dia mampu bersyukur ketika dia selesai makan. Jadi pas dia makan itu menyadari pertama akan kelembahan dirinya, bahwa yang namanya manusia itu sehebat apapun kalau nggak makan tubuhnya akan lemah. Orang yang paling kuat pun kalau dia nggak makan tubuhnya akan lemah. Kemudian dengan makan dia akan menjadi kuat. Itu menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa. Hanya dengan seteguk air, dengan sesuap nasi tubuh yang lemah menjadi kuat. Ini semuanya bukti kuasa Allah, bukti keagungan Allah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Sehingga pas dia makan itu dia wusul kepada Allah. Pas dia minum dia sangat dekat dengan Allah. Sementara waktu sholat dia biasa-biasa saja. Ya, waktu ngaji ya biasa saja, tapi pas makan dia pas bisa merasakan betapa nikmat Allah itu sangat luar biasa. Nah, kalau ada orang seperti itu Allah sangat ridho, Allah sangat senang. Jadi kembali kepada pokok persoalan, yang namanya kebaikan itu ada di mana-mana. Kita bisa melakukan dari sisi yang mana saja.
Termasuk ketika kita makan dan minum pun ternyata jika niatnya benar, caranya benar, itu juga bisa menjadikan kita wusul kepada Allah, dapat ridho dari Allah karena makan, dapat ridho dari Allah karena minum. Maka kalau makan dan minum jangan hanya karena lapar dan haus. Niati makan dan minum ini dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Beda, Pak, ya. Orang yang makan dan minumnya karena melaksanakan perintah akan dicatat sebagai ibadah. Kalau karena lapar dan haus ya dapatnya kenyang dan segar. Sama-sama makan, nilainya beda. Apa yang membedakannya? Karena ilmunya ini pentingnya kita ngaji. Ya, kalau enggak ngaji kenapa kamu makan? Ya lapar. Ya, dari dapatnya cuma kenyang. Tapi kalau kita tahu ilmunya karena pernah ngaji, kenapa kamu makan? Karena makan itu diperintah oleh Allah. Jadi saya makan ini dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Maka makan kita tidak sekedar dapat kenyang, tapi bernilaikan ibadah. Satu hadis lagi, ini yang terakhir ini. Jadi satu bab itu memuat 25 hadis. Termasuk yang paling banyak ini hadisnya yang dinukil. Karena judulnya saja adalah aneka macam jenis kebaikan, maka contohnya juga banyak sekali. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, beliau telah bersabda, ala kulli muslimin sodakotun, bagi setiap orang Islam wajib bersodakoh. Qala, kemudian ada yang berkata, aro'aita ilam yajid, bagaimana pendapatmu jika orang itu tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan? Qala, Rasulullah bersabda, ya'malu biyadaihi, hendaklah orang itu bekerja dengan menggunakan kedua tangannya. Fayanfa'u nafsahu, kemudian hasil dari pekerjaannya itu memberi manfaat buat dirinya sendiri, wa yatasaddaqu, dan dia bisa bersedekah. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, setiap orang wajib bersedekah. Ya Rasul, bagaimana kalau orang itu tidak punya yang disedekahkan? Ya dia harus kerja. Nanti hasil dari pekerjaannya itu selain dimakan untuk kebutuhan sendiri, sedekahkan. Loh, kalau kerjanya niatnya seperti itu, Pak, kerja itu juga berpahala. Maka kita kalau kerja jangan ya sekedar untuk kebutuhan diri sendiri. Selain kerja itu memang perintahnya Allah, hasilnya nanti jangan diniati untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu kerja? Supaya dapat penghasilan. Nanti penghasilan itu selain saya pakai untuk kebutuhan saya dan keluarganya dan keluarga saya, juga saya sedekahkan buat orang yang membutuhkan. Loh, kalau begitu Bapak berangkat kerja itu bisa jadi nilainya sama dengan Bapak berangkat ke masjid. Ya, dari sisi langkah kakinya loh ya. Nah, jangan dari langkahnya. Nah. Aro'aita ilam yastati, bagaimana kalau orang itu tidak mampu bekerja atau tidak punya pekerjaan? Ya. Qala yu'inu dzal hajatil malhufa, hendaklah dia menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jadi kalau dia tidak bisa bekerja atau tidak punya pekerjaan, ya kalau pengen bersedekah, sedekah tenaga lah ya kepada orang yang membutuhkan. Ditanya lagi, aro'aita illam yastati, kalau dia itu juga tidak mampu gimana? Sekedar nolong orang lain juga nggak mampu gimana? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khairi, hendaklah dia memerintahkan kebaikan. Jadi memberi saran, sekedar memberi saran itu pun juga bernilaikan seperti orang sedekah. Ditanya lagi, ya, qala aro'aita illam yaf'al, bagaimana jika orang itu juga tidak mampu untuk amar ma'ruf? Qala, Rasulullah bersabda, yumsiku anis syarri, hendaklah orang itu menyegah dirinya dari berbuat keburukan. Fa innaha shadaqatun, maka sesungguhnya menahan diri dari berbuat buruk itu juga dapat pahala seperti orang bersedekah. Jadi sekali lagi, berdasarkan beberapa hadis yang kita baca di kitab ini sampai 25 hadis, ternyata kebaikan itu banyak sekali macam-macamnya, bertingkat-tingkat ya. Sampai tingkatan terbawah, ketika orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya, mau sedekah harta nggak punya harta, sedekah tenaga nggak punya tenaga, sedekah ilmu nggak punya ilmu. Terakhir apa kata Nabi? Ya udah, kamu tidak berbuat jahat, kamu tidak berbuat keburukan,
itu juga sudah dinilai seperti orang bersedekah. Makanya nganggur itu Pak, nganggur itu bisa berpahala. Ya kelihatannya memang nganggur, nggak berbuat apa-apa, tapi dengan tidak berbuat apa-apa, dia kan juga tidak berbuat maksiat. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak menyakiti orang lain, dia tidak ngerumpi, dia hanya sekedar bengong. Bengongnya dalam rangka menghindari yang dilarang oleh Allah, itu juga bernilaikan ibadah atau sedekah. Dengan demikian kesimpulannya, tidak ada alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Mari kita upayakan seluruh gerak kita, gerak dan diam kita, setiap tarikan nafas kita, setiap pandangan mata kita, setiap pikiran kita, semuanya kita niatkan, kita upayakan bernilaikan ibadah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.